Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ziki Maulana dengan NIM 17106220004 dari Bisnis Digital C. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di Pusat Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling atau PLPBK dengan subjudul Optimalisasi Konten Visual dan Media Sosial untuk meningkatkan jangkauan audiens industri konseling. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang yang pertama adalah optimalisasi konten marketing perlu memperhatikan konten yang dapat memancing engagement, jangkauan audiens, dan ilustrasi konten menurut Saraswati dan Hastari tahun 2020. Hal ini menjadi landasan praktikan dalam membuat konten yang dapat meningkatkan brand awareness serta yang memperluas jangkauan audiens dan interaksinya. Lalu yang kedua adalah keterlibatan audiens dengan konten menjadi salah satu aspek penting untuk memperkuat hubungan dan memperluas audiens dengan perusahaan menurut Syam dan Kurniawati tahun 2023. Juga hal ini itu menjadi landasan praktikan dalam segi mempertahankan audiens, yaitu dengan cara berinteraksi baik melakukan komentar dari komentar ataupun pesan pribadi. Hal ini itu bertujuan untuk mempertahankan hubungan dengan pengunjung agar bertahan lama. Lalu selanjutnya kita masuk ke tujuan, yaitu menerapkan dan mengembangkan keterampilan serta memperluas wawasan dunia kerja. Dengan manfaatnya yaitu yang pertama bagi praktikan, itu membantu praktikan untuk mengaplikasikan ilmu perkuliahan ke dunia nyata, ke dunia kerja nyata. Lalu yang kedua adalah bagi perusahaan, yaitu mendapatkan ide-ide segar, tambahan tenaga kerja, serta masukan konstruktif dari praktikan. Lalu yang ketiga untuk universitas, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan kerja mahasiswa, serta menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program yang bermanfaat bagi universitas dan mahasiswa lainnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke informasi umum PKL, yaitu tempat dan waktu. Berada di tempat Pusat Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling di UNJ dengan waktu dari 3 Maret sampai dengan 31 Juli 2025 dengan alamat Kampus A, Universitas Negeri Jakarta, Gedung Dewi Sartika, lantai 4. Lalu selanjutnya proses kegiatan. Yang pertama, tahapan persiapan. Praktikan mengajukan surat magang beserta CV dan berkas pendukung lainnya. Setelah itu melakukan wawancara dengan Kepala PLPBK. Lalu selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Praktikan melakukan pekerjaan secara onsite atau di tempat dari pukul 8 pagi hingga jam 4. Lalu tugasnya yaitu konten harian dan event-event seperti flyer ataupun poster-poster. Lalu yang tiga adalah tahapan penyusunan laporan. Pada bulan Maret, praktikan melakukan persiapan untuk menyusun laporan. Lalu selanjutnya pada bulan April dan Mei, praktikan melakukan pelaksanaan penyusunan laporan hingga pada bulan Juni dan Juli, praktikan menyelesaikan laporannya serta mengumpulkannya. Lalu selanjutnya, profil dan struktur PLPBK. Yang pertama adalah kita masuk ke sejarah perusahaan. Pusat Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling (PLPBK) adalah sebuah unit Universitas Negeri Jakarta yang berdiri sejak 1979 dengan nama Lembaga Bimbingan Penyuluhan. Terdapat 3 divisi, yaitu divisi konseling, pusat karir, dan asesmen dan pengukuran. Visi misi dan budaya perusahaan. Yang pertama, visinya adalah untuk menjadi layanan bimbingan konseling yang berkualitas untuk mendukung kesejahteraan psikologis, sivitas UNJ dan masyarakat umum. Dengan misinya yaitu menyelenggarakan konseling, tes psikologi, pelatihan diri, dan karir. Lalu budayanya adalah berlandaskan kolaborasi antar staf dan antar tim, lalu kesejahteraan antar staf, dan etika profesional untuk mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. Lalu selanjutnya adalah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama adalah Kepala PLPBK langsung turun kepada Kepala Divisi Konseling, Kepala Divisi Asesmen Psikologis, dan Kepala Divisi Pusat Karir. Dengan di bawahnya lagi ada staf Divisi Konseling Asesmen Psikologis, staf admin, dan juga staf Divisi Pusat Karir. Jadi saya sebagai marketing dan desain intern, praktikan bekerja di bawah bimbingan Kepala PLPBK langsung. Yaitu praktikan berperan untuk membantu menyediakan postingan dan desain yang dibutuhkan untuk PLPBK. Selanjutnya yaitu bidang usaha perusahaan. Pada PLPBK memiliki 3 divisi, yaitu pertama divisi konseling untuk membantu individu mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan karir. Yang kedua adalah divisi pusat karir, yaitu berfokus pada pengembangan karir mahasiswa dan alumni. Yang terakhir adalah divisi asesmen dan pengukuran, menyediakan layanan asesmen psikologis dan pengukuran potensi baik untuk sivitas UNJ maupun masyarakat umum. Selanjutnya adalah proses kerja.
Proses kerja ini praktikan bagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase identifikasi dan development dengan tugas-tugasnya yaitu melakukan riset media sosial dengan perusahaan yang sejenis. Lalu yang kedua menentukan target pasar dan gaya desain. Lalu fase 2 adalah execution of many programs dengan tugas utamanya adalah membuat postingan konsultasi, membuat postingan assessment, membuat flyer acara, yaitu membuat postingan klip postingan podcast, lalu membuat postingan testimoni. Selanjutnya pengerjaan tugas. Ada 5 tipe pengerjaan tugas yang praktikan lakukan. Yang pertama adalah konten kampus hiring yang berisi dari divisi pusat karir yang berisi adalah dari perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut fresh graduate dari UNJ. Lalu yang kedua adalah klip podcast. Jadi klip podcast ini dilakukan oleh sahabat sebaya. Praktikan mengambil beberapa klip podcast dari video YouTube yang sudah ditampilkan ya untuk diposting di Instagram. Lalu ketiga adalah content assessment. Content assessment ini juga berasal dari divisi assessment dan pengukuran yang berisi dokumentasi assessment yang berasal dari sekolah-sekolah ataupun masyarakat ataupun yang ada di PLPBK. Lalu yang keempat ada testimoni dan wawancara. Saat adanya acara ataupun hari-hari besar, praktikan dan juga rekan-rekan melakukan wawancara serta praktikan membuat sebuah video singkat tentang testimoni dan menguploadnya ke Instagram. Lalu yang terakhir adalah flyer event. Jika ada acara-acara, praktikan membuat poster dan mempostingnya di Instagram. Lalu selanjutnya adalah kendala dan solusi. Kendalanya yaitu yang pertama, kurangnya brief yang jelas. Praktikan mengalami kesulitan karena brief dari atasan sering tidak lengkap. Lalu yang kedua adalah creative block. Praktikan mengalami keterbatasan ide, konten karena desain terasa monoton dan kurang bervariasi. Lalu solusinya, yang pertama, mockup awal dan konsep desain. Untuk mengatasi brief yang kurang jelas, praktikan membuat mockup awal berisi sketsa. Lalu yang kedua adalah bank ide konten dari tren Instagram untuk mengatasi creative block. Praktikan melakukan observasi tren di media sosial perusahaan sejenis dan mengumpulkannya untuk mendapatkan ide-ide konten selanjutnya. Lalu yang ketiga, kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama, pembuatan konten dan desain membutuhkan brief yang lengkap agar proses pembuatan efektif dan efisien. Brief ini adalah tahap awal dari proses yang panjang untuk mendapatkan postingan yang baik, di mana ketika brief yang diberikan kepada praktikan jelas, maka proses yang akan dilakukan akan semakin cepat dan efektif. Lalu yang kedua adalah konten yang dibuat perlu mengikuti tren yang sejalan dengan tujuan dan visi perusahaan. Tren-tren yang terjadi pada sosial media itu tidak selalu sesuai dengan visi perusahaan. Makanya tren yang akan praktikan lakukan ini selalu berhubungan dengan kesehatan mental ataupun psikologis. Selanjutnya hasil dan kontribusi. Kontribusi praktikan yang pertama adalah analisis sosial media yang praktikan lakukan di fase pertama. Yang kedua adalah mengatur feeds Instagram, yaitu adalah kegiatan utama praktikan sehari-harinya. Lalu peningkatan tayangan adalah hasil dari feeds Instagram yang praktikan buat. Lalu hard skill dan soft skill yang praktikan dapatkan yaitu yang pertama hard skill, desain grafis, copywriting dan manajemen konten. Yang kedua adalah soft skill, kemampuan komunikasi, problem solving dan kerja sama tim. Kesimpulan dan rekomendasi. Selama PKL di PLBK, praktikan bertugas sebagai marketing and design intern yang membuat desain dan konten untuk meningkatkan jangkauan audiens, khususnya di luar UNJ. Dan menerapkan strategi konten visual, praktikan berhasil memperluas audiens dan meningkatkan kualitas desain. Pengalaman ini tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga memberikan pemahaman tentang dunia kerja di industri konseling. Subjudul laporan dipilih sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu mengoptimalkan media sosial tanpa mengabaikan nilai institusi. Rekomendasinya untuk praktikan yaitu terus mengembangkan kemampuan teknis dan memperluas jaringan profesional. Yang kedua, untuk perusahaan, membuat program yang mendukung PKL secara berkelanjutan. Yang ketiga, untuk universitas, yaitu memperluas kerjasama dengan banyak perusahaan untuk lapangan PKL selanjutnya. Sekian presentasi laporan PKL dipraktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Zaki Maulana with registration number 17106220004 from Digital Business C. And today, I'm going to present to you my internship report at the Center for Psychological Services and Counseling or PLPBK with subtitle Optimization of Visual Content and Social Media
to expand audience reach in the counseling industry. Next is the introduction. Background. First, marketing content optimization must consider elements that drive engagement, audience reach, and content illustration from Saraswati and Hastari 2020. So this serves as the foundation for the intern in creating content that enhance brand awareness and expand audience reach and engagement. The second one is audience interaction with content is a key factor in strengthening the relationship and expanding a company's reach from Syam and Kurniawati 2023. So this also serves the foundation for the intern in maintaining audience relation by engaging through comment and direct message, aiming to build long-term relationship with the audience. So next is objective to apply and develop skills while expanding insight into the professional working environment. So the third one is the benefit. First one is for the intern, help apply academic knowledge to real work situation. The second one is for the company, gain fresh ideas, additional workforce, and constructive input from the intern. The third one is for the university, improve the quality of education and graduate employability while serving as an evaluation and development references for the future program. So the next is general internship information. It's about location and duration. So the first is place, and I'm doing my internship in Center for Psychological Services and Counseling or PLPBK. So on period March 3 to July 31, 2025. And address Campus A, Universitas Negeri Jakarta, Dewi Sartika Building, 4th floor. So activities process, the first one is preparation stage. The intern submitted an internship application letter, CV, and other supporting document, followed by an interview, and the next an interview with the head of PLPBK. So the second one is implementation stage. It's mode on site or I'm working on the office, and working hours from 8 a.m. to 4 p.m. Then text is daily content creation and event-based content. The third one, report writing stage. On March, I'm doing the preparation for the results, and April and May I'm doing the internship report, and in June July I'm collecting and I'm submitted my result to the admin. So the next is PLBBK profiles and structure. Company profile and history. The Center of Psychological Services and Counseling or PLBBK is a unit under Universitas Negeri Jakarta, established in 1979 under the name Lembaga Bimbingan Penyuluhan. PLBBK consists of the three main divisions. The first one is Counseling Division, Career Center Division, and the third is Assessment and Measuring Division. So the vision is to become a quality guidance and counseling service center that support the psychological well-being of the UNJ academic community and general public. So the mission is to provide counseling services, psychological testing, personal and career development training. So the third one is organizational culture, built on collaboration with each staff well-being and professional ethics to support the achievement of its vision and mission from the organizational. So the next is the structure of organizational. The first one is the head of LBBK, and bottom is the head from a counseling division, head from assessment psychology, and next is the head from career center division. And below it there is a staff from each division. And as a marketing and design intern, the intern worked directly under the supervision of the head of PLBBK. The intern was responsible for assisting in the creating of social media posts and visual design needed by PLBBK. So the next is company business areas. The first one is counseling division, assisting individual in overcoming personal, social, academic, and career-related issues. So the second is career center division, focusing on the career development of students and alumni. So the third is assessment and measurement division, providing psychological assessment services and potential measurement. So next is the work process. There is a two phase of the work process. The first one is about identification and development. So the task is 1. Researching similar social media account, and next identifying target audience and design style.
And the second phase is about the execution of the main program. So it's about creating consultation and assessment posts, designing event flyers, and producing podcast clip and testimonial content. Next is the task execution. There is a five of task execution. The first one is campus hiring content. It's about the documentation from career center division. So I'm designing the photo and copywriting and post it on Instagram. The second one is podcast clip. So it's about the podcast from the Jejak Sebaya on YouTube, and I'm making the clip podcast and post it on Instagram. The third one is assessment content. It's from documentation from its activities from the assessment and measurement division. So I made the design and photo and the copywriting and post it on Instagram. So the fourth is testimonial and interview. So wherever there is an event or any activity, outdoor activities, me and my partner have an interview with an audience. And I made the video, I'm editing and post it on Instagram. So and the last is event flyer. Wherever there is an event, I made the poster and flyer and post it on Instagram. So the next is challenge and solution. Challenge. First one is lack of clear brief. The intern experienced difficulties due to incomplete brief from the supervision. The second is creative block. The intern faced limitation in generating content idea as the design felt monotone and lacked variety. And the second is solution. Initial mock-up design concept. To address unclear brief, the intern created initial mock-up with sketches and description for the session. And the second, content idea bank from Instagram trends. To overcome creative blocks, the intern observed trend from similar organization on social media and compiled a content idea bank. And the third is theory practice gap. The first is complete brief for effective design. The content and design creation is required comprehensive brief to ensure an effective and efficient production process. The second is trend aligned content. So content should follow current trends that align with the company goals and vision. But on the counseling company, there is a hard change to meet the new trends about the counseling. So the next is result and contribution. Contribution. The first is social media analysis. It's about the first one that the phase one is on identification and development phase. And second is Instagram feed management, and the third one is increase reach and impression. So hard skill and soft skills. The first is hard skill. I got the graphic design skill, copywriting skill, and content management skill. And second is soft skill. I got the communication skill, problem solving, and teamwork. So, the conclusion and recommendation. Conclusion, during the internship at PLPBK, the intern served as a marketing and design intern responsible for creating visual content to expand audience reach, especially beyond UNJ. By applying visual content strategy, the intern successfully enhanced audience engagement and improved content quality. This experience not only sharpened technical skill, but also provided a valuable insight into the counseling industry. The report subtitle was chosen to align with the company goal to optimizing social media while maintaining institutional values. And the next is recommendation. First, for the intern, so continue developing technical skill and expanding professional network. And the second is for the company, develop sustainable and structured internship programs. And the third is for the university, so broaden the partnership with various companies to provide more internship opportunities. So that's all from me about my internship report. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.